Adik-adik, Shalom Aleihim. Masih ingat jawaban salamnya? Wa'alaihim Shalom. Kakak Nove sungguh bersuka cita karena setelah kurang lebih 1 tahun lamanya kita tidak bertemu, beribadah bersama dalam ibadah gabungan sekolah minggu anak dan remaja seklasis Kendari Konawe Utara. Pasti adik-adik tahu dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Dan kita bersyukur karena kemajuan teknologi, kita boleh dipertemukan di dalam ibadah secara virtual seperti saat ini. Nah, kakak mau berpesan kepada adik-adik untuk tetap setia di dalam pertemuan-pertemuan sekolah minggunya dan juga tetap aktif, tetap tekun di dalam pelajaran-pelajarannya di sekolah. Apapun bentuk yang disajikan oleh guru-guru di sekolah maupun di sekolah minggu. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kakak mau berterima kasih saat ini kepada tuan rumah Smart Jemaat Ekumene Kendari yang sudah membuka pintu hati mereka, menerima tanggung jawab pelayanan ini sehingga kita boleh kembali memulai ibadah kita di tahun 2021. Kakak juga mau berterima kasih kepada pendeta jemaat dan seluruh majelis Jemaat Ekumene Kendari yang senantiasa setia, terus mensupport para guru dan pengurus di dalam pelayanan bagi anak-anak yang terkasih. Kepada semua rekan-rekan pengurus dan guru-guru sekolah minggu anak remaja seklasis Kendari Konawe Utara yang tetap setia di dalam masa pandemi ini, kita berharap kita sama-sama saling menopang sehingga kita diberikan kreativitas karena Allah kita adalah Allah yang kaya, yang luar biasa. Kita boleh tetap bersuka cita mencari cara-cara yang lebih baik lagi untuk tetap memberikan pengajaran rohani bagi anak-anak, bagi adik-adik yang dipercayakan kepada kita. Kakak juga mau berterima kasih kepada semua orang tua yang sampai saat ini berupaya keras di masa pandemi ini, mendampingi anak-anak, mendampingi adik-adik yang terkasih di dalam sekolahnya dan juga di pertemuan-pertemuan sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong kita. Sekian dari kakak, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Molio, molio, molio kamachina. Molio, molio, molio kamachina. Molio, molio, molio kamachina. Tamanda, tamanda, tamanda leto fina. Indai vauna tamambo leleo kasuaru. Tamanda, tamanda, tamanda leto fina. Indai vauna tamambo leleo kasuaru. Jesus, I am Peturu Fadraina. Kasara, kasara, kasara na ferama. Jesus, I am Peturu Fadraina. Kasara, kasara, kasara na ferama. Molio, molio, molio kamachina. 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 Tamanda, tamanda, tamanda leto fina. Indai vauna tamambo leleo kasuaru. Tamanda, tamanda, tamanda leto fina. Indai vauna tamambo leleo kasuaru. Jesus, I am Peturu Fadraina. Kasara, kasara, kasara na ferama. Jesus, I am Peturu Fadraina. Kasara, kasara, kasara na ferama.
Selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Tentunya semua baik kan? Puji Tuhan, sore ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menikmati perayaan ibadah Hari Doa Anak Sedunia Klasis Kendari Konawe Utara. Dan sore ini kami tak lupa menyapa teman-teman yang saat ini beribadah dari rumah, dari Gereja Hebron, Galilea, Maranatha, Getsemani, Mahanaim, Yeriko Lapulu, Oret Labora, Mepokoaso, Immanuel, Oikumene, dan semua teman-teman yang berada di Konawe Utara. Tentunya kalian sudah siap mengikuti perayaan ibadah Hari Doa Anak Sedunia kan? Nah, teman-teman, kami ingin menyampaikan bahwa walaupun kita beribadah dari rumah tanpa bertemu secara langsung, tidak akan mengurangi makna dari ibadah itu sendiri. Sebab kita semua tahu kalau saat ini pandemi COVID-19 belum berlalu. Untuk itulah kita harus tetap berada di dalam rumah, dalam beribadah dan selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Baiklah teman-teman, kami menyambut kalian semua yang hadir dalam perayaan ibadah Hari Doa Anak Sedunia hari ini. Dengan bersama-sama anak dari Vanuatu, di mana kehidupan mereka yang saat ini berada di desa-desa dan pulau-pulau di Samudra Pasifik. Oh iya teman-teman, kembali kami mengingatkan bahwa di dalam ibadah sebentar, kita akan memberikan persembahan kita yang akan diperuntukkan bagi program kemanusiaan, pemberdayaan perempuan, dan anak-anak di negara Hari Doa Sedunia. Mari bersama kita temukan di peta dunia tempat Vanuatu berada. Belajar dari anak-anak Vanuatu. Negara Vanuatu adalah negara merdeka yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Negara ini memiliki banyak pulau dan pantai yang indah. Namun, pulau-pulau tersebut rawan akan bencana alam, seperti angin topan, banjir, dan letusan gunung berapi. Juga yang terparah, angin topan tropis kategori 5 yang pernah melanda Vanuatu pada tanggal 13 Maret 2015. Vanuatu hanya memiliki 2 musim. Yang pertama, musim panas, dan yang kedua, musim lembab, dari November hingga Maret. Biasanya akan ada hujan lebat dan angin seperti siklon, dan musim kemarau dari April hingga Oktober saat iklim sedang. Tidak ada mamalia besar yang berasal dari negara tersebut, seperti ular berbisa ataupun laba-laba. Babi dan unggas liar adalah hewan yang banyak ditemukan. Babi hutan sangat penting bagi budaya Vanuatu, dengan gading yang digunakan sebagai simbol nasional di lambang negara. Wilayah ini kaya akan kehidupan laut, dengan penyu dan lumba-lumba dan banyak jenis ikan. Sebagian besar buah dan sayuran dibudidayakan secara organik, kecuali yang diimpor. Daging dari Vanuatu dipercaya merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Sebagian besar anak tinggal di daerah pedesaan tanpa sekolah. Beberapa dari mereka harus berjalan jauh untuk bersekolah atau meninggalkan desa mereka untuk masuk ke sekolah berasrama. Penduduk asli Vanuatu sebagian besar merupakan keturunan Melanesia dan sejumlah kecil berasal dari Polinesia. Ada juga orang dari kepulauan Pasifik lain yang tinggal di Vanuatu, serta dari Asia dan negara-negara seperti Inggris, Prancis, atau Amerika Serikat. Penduduk Vanuatu berbicara dalam banyak bahasa tradisional. Setiap anak dapat berbicara dengan bahasa lokal di rumah masing-masing dan juga belajar bahasa nasional Bislama, Inggris atau Perancis di sekolah. Anak-anak Vanuatu terkenal karena mempunyai senyum indah alami yang mereka miliki. Bagaimana kalau kita berbagi senyum kita sendiri satu sama lain? Mari kita senyum.
Mari kita berdoa. Yesus yang terkasih, kami berterima kasih karena Engkau telah mengasihi kami sebagaimana Engkau mengasihi setiap anak di seluruh dunia. Kami akan bersama-sama menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas setiap senyum yang indah dari anak-anak Vanuatu. Dalam nama Yesus yang kami kasihi, kami berdoa. Amin. Children arise and build on the strong foundation now. Children arise and build on the strong foundation now. Children arise and build on the strong foundation now. Jesus, the strong foundation. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Vanuatu arise and build on the strong foundation now. Jesus, the strong foundation. Indonesia arise and build on the strong foundation now. Indonesia arise and build on the strong foundation now. Indonesia arise and build on the strong foundation now. Jesus, the strong foundation. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Rumah yang dibangun di atas batu tidaklah rubuh. Namun, rumah yang dibangun di atas pasir menjadi rubuh dan hebatlah kerusakannya. Perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus memiliki pesan yang penting untuk disampaikan kepada anak-anak. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus naik ke atas bukit yang letaknya jauh di luar pedesaan dan mengajar banyak orang tentang firman Tuhan. Pesan yang hendak disampaikan adalah bahwa masing-masing anak adalah bagian dari kerajaan surga. Tuhan Yesus hendak mengajar anak-anak untuk hidup dengan bijaksana. Inilah yang harus diperdengarkan akan ajarannya tersebut kepada anak-anak. Suatu hari, Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Lalu kemudian banyak pria, wanita, dan anak-anak
mengikutinya untuk mendengarkan ajarannya. Tuhan Yesus banyak mengajarkan tentang pedoman untuk membantu masing-masing orang hidup dengan bijaksana di dalam komunitas dan keluarga mereka. Sebagai contoh, pada Matius 5 ayat 4, Tuhan Yesus berkata, "Jika ada orang yang sedih, Tuhan akan menghibur." Dan ia juga menyampaikan aturan emas. Lakukan kepada orang lain hal yang sama seperti yang Anda ingin mereka lakukan untukmu. Yang dapat kita lihat pada kitab Matius 7 ayat 12. Ajaran Tuhan Yesus adalah dasar yang kuat bagi anak-anak untuk tumbuh bersama dalam persekutuan. Untuk mengakhiri ajarannya, Tuhan Yesus selalu berkata, "Setiap orang yang mendengar ajaranku dan mengikutinya akan menjadi seperti orang yang bijak. Setiap orang yang mendengar ajaranku dan tidak mengikutinya akan menjadi seperti orang yang bodoh." Kemudian dia mengakhiri khotbahnya dengan sebuah perumpamaan untuk membantu orang mengingat apa yang harus dilakukan ketika mereka membutuhkan sebuah pengingat. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak untuk memiliki masa depan yang indah? Jadilah cerdas dan berhikmat. Bagaimana caranya? Ya, selamat sore anak-anak. Halo, apa kabar semua? Puji Tuhan. Semua ada hari ini dengan penuh sukacita, karena semua boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Semua diberikan kekuatan kesehatan, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu remaja seklasis Konawe Utara untuk tahun 2021 ini. Kita diberikan kesempatan untuk merayakan Hari Doa Sedunia Anak. Dan Hari Doa Sedunia Anak untuk tahun 2021 ini kita menggunakan tema yang terinspirasi dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Yakni membangun di atas dasar yang kuat. Anak-anak semua, tadi anak-anak sudah melihat atau menyaksikan bagaimana teman-teman telah memperlihatkan ketika membangun sebuah rumah. Ada yang membangun di atas dasar yang tidak kuat atau di atas pasir, ada yang membangun di atas batu. Nah, sebelum kita bersama-sama mendalami bagian firman Tuhan atau mendengarkan bagian firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita semua berdoa minta pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Ayo semua satukan hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sore hari ini dalam merayakan Hari Doa Sedunia, bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami dari negara Vanuatu, kami rindu untuk mendengarkan cerita pengajaran yang Engkau hendak sampaikan bagi kami. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti akan maksud-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus dan juga yang mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita bicara tentang bagaimana membangun kehidupan di atas dasar yang kuat. Dalam pengajaran Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa ketika orang bisa bertahan dalam hidup seperti sebuah bangunan yang kalau dibangun di atas
dasar di atas fondasi yang kuat, seperti bangunan yang dibangun di atas batu, maka ketika ada hujan, ada badai, ada angin tofan, bangunan itu tetap berdiri kokoh, tidak akan mudah roboh. Begitupun Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau bangunan itu, kehidupan kita ini dibangun di atas dasar yang rapuh, dibangun seperti bangunan yang dibangun di atas pasir, maka ketika datang hujan, ketika datang angin, maka rumah itu akan roboh. Nah, ini mau mengingatkan kita semua, bagaimana kita membangun kehidupan kita, bagaimana anak-anak bisa berdiri kokoh dalam menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan. Karena itu belajar dari apa yang dikatakan atau yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa dalam kenyataan ada banyak orang yang mau datang mendengar tentang apa yang dia sampaikan. Tetapi dari sekian banyak orang, ada kelompok orang yang menurut Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Dan Bapak Pendeta yakin bahwa anak-anak sekolah minggu remaja yang ada di seluruh pelayanan Klasis Konawe Utara ini, tidak ada satupun yang mau disebut sebagai anak-anak yang bodoh. Semua mau disebut sebagai anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang pintar. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang hanya datang lalu kemudian mendengar ajaran dia, pengajaran yang dia sampaikan, dan mereka tidak melakukan, itu mereka sama dengan orang-orang yang bodoh. Tetapi kalau mereka yang datang mendengar pengajaran Tuhan Yesus, lalu kemudian mereka membuka hidup mereka, hati mereka, mereka mau menerima apa yang Yesus sampaikan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan mereka melakukan dalam kehidupan mereka, mereka dikatakan sebagai orang-orang yang bijak. Orang-orang bijak pasti merupakan orang-orang yang pandai. Dan orang-orang seperti itu, mereka akan menjadi orang-orang yang tangguh. Mereka akan menjadi orang-orang yang kuat. Sehingga ketika mereka menjalani perjalanan hidup mereka, apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka alami, tidak akan menggoyahkan iman percaya mereka. Mereka akan tetap setia pada Tuhan. Dan kalau anak-anak sekolah minggu remaja yang ada di seluruh pelayanan jemaat-jemaat Gap Sultra seklasis Kendari Konawe Utara, jikalau semua anak-anak mau memiliki kerinduan untuk datang mendengarkan firman Tuhan, untuk mau belajar dari firman Tuhan, setiap kali mendengar dan mau menerima serta melakukan dalam kehidupan, maka anak-anak akan menjadi generasi-generasi yang kokoh, yang tangguh, yang kuat. Sehingga kehidupan anak-anak, kehidupan kita semua dalam menjalani kehidupan ini, ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan, ketika ada persoalan, anak-anak tetap berdiri kokoh, kuat. Anak-anak tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah untuk dipengaruhi dengan berbagai pengajaran, dengan berbagai hal yang dapat menjerumuskan kita, yang dapat membawa anak-anak untuk jatuh, untuk hidup di dalam dosa. Ini yang Tuhan Yesus hendak sampaikan bagi setiap orang yang datang dan mau mendengar apa yang dia ajarkan. Sehingga kalau Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran ini bagi anak-anak yang ada di jemaat-jemaat Gap Sultra seklasis Kendari Konawe Utara, dengan semua anak-anak, sahabat-sahabat kita yang ada di negara seberang, yang ada di Vanuatu. Kalau kita semua sebagai anak-anak mau bersedia untuk mendengar apa yang Yesus ajarkan dan bersedia untuk melakukan
apa yang Yesus sampaikan, maka semua kita, anak-anak yang ada di jemaat-jemaat Gap Sultra seklasis Kendari Konawe Utara, bersama dengan semua anak-anak yang ada di negara Vanuatu, bahkan semua anak-anak yang ada di seluruh dunia, kita akan bersama-sama menjadi generasi yang tangguh, menjadi generasi yang kuat. Sebagaimana tema perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2021 ini, bahwa anak-anak kita semua mau membangun kehidupan kita di atas dasar yang kokoh, yang kuat, yaitu apa? Hidup anak-anak, hidup kita semua dibangun di atas firman Kristus. Inilah bagian firman Tuhan yang mau disampaikan untuk kita semua, untuk anak-anak, sehingga bagaimana kita menjalani kehidupan yang Tuhan kenal. Anak-anak hidup di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai godaan yang ada. Anak-anak tetap menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Setia untuk mendengarkan pengajarannya, setia untuk mendengarkan firman-Nya, dan juga melakukan dalam kehidupannya tiap hari. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan. Dan persembahan Hari Doa Sedunia ini akan diperuntukkan untuk program kemanusiaan, pemberdayaan perempuan dan anak untuk negara-negara anggota Hari Doa Sedunia. Saat persembahan diberikan, kita akan diiringi lagu Be Good Listener to God's Word. Be good listeners to God's word. Be obedient to His ways. Look upwards, see how you do. Because He for Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengikuti seluruh rangkaian ibadah dalam rangka Hari Doa Sedunia tahun 2021 ini, kiranya semua hal yang boleh dilihat, hal yang didengar, akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi anak-anak. Oleh karena itu, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah Hari Doa Sedunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesempatan bagi kami, anak-anak Gap Sultra yang ada di jemaat-jemaat dalam lingkup klasis Kendari Konawe Utara, bersama-sama dengan semua sahabat-sahabat kami yang ada di negara Vanuatu untuk merayakan Hari Doa Sedunia Anak tahun 2021. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami anak-anak untuk menikmati sukacita. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Bahkan juga kami boleh belajar untuk memahami akan firman kebenaran-Mu. Sebab itu kami mohon Tuhan, Engkau terus memberkati hidup kami, supaya kami menjadi generasi-Mu yang tangguh, yang kuat, yang terus berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah di dalam Tuhan. Dan akhirnya kami mohon kiranya anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami semua, menyertai kehidupan anak-anak sekalian, sekarang ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Selamat sore anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.